warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resta Gusti Purbaningrum dengan NIM 213111151 dari kelas PAI 2D, izin menyampaikan serta menjelaskan materi mengenai 4 kaidah aghlabiyah, contoh serta landasan dari setiap kaidahnya. Kaidah aghlabiyah yang pertama, yakni idza ijtama'al halalu wal haramu qulibal haram, yang artinya apabila berkumpul antara yang halal dengan yang haram, maka dibenarkan yang haram. Kaidah yang kedua, yakni tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, yang artinya tindakan atau kebijakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kaidah yang ketiga, yakni al-muta'addi afdalu minal qasir, yang artinya perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk diri sendiri. Lalu, kaidah yang keempat atau yang terakhir, al-aslu fil mu'amalatil bahatu hatta yadillu dalilu ala tahrim, yang artinya segala bentuk transaksi atau muamalah itu boleh dilakukan atau boleh dikerjakan, terkecuali apabila ada dalil yang melarang dan mengharamkannya. Itu tadi 4 kaidah aghlabiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan dari setiap kaidah serta contohnya. Landasan kaidah tersebut diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, manakala berkumpul yang halal dengan haram, maka dimenangkan yang haram. Contohnya, sebuah restoran menyajikan menu daging sapi dan daging babi. Namun saat mengolah daging sapi, ternyata alat yang digunakan bercampur dengan alat yang digunakan untuk mengolah daging babi, tanpa disucikan atau dibersihkan terlebih dahulu. Maka, olahan daging sapi tersebut haram hukumnya sesuai dengan kaidah atas, di mana apabila ada dua dalil yang bertentangan dengan sebuah masalah, yakni dalil yang mengharamkan dan dalil yang menghalalkan, maka dalil yang mengharamkanlah yang lebih utama, sebab di sana mengandung sifat kehati-hatian atau ikhtiyat. Landasan kaidah ini dari hadis Rasulullah SAW yang artinya, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kaidah ini mengandung maksud bahwa pemimpin dalam membuat segala kebijakan hendaklah mengutamakan hak-hak rakyatnya, bukan hanya rakyat dari golongannya, namun seluruh rakyat yang dipimpinnya. Contohnya, pemerintah haruslah menganggarkan keuangan negara di sektor-sektor yang memang membawa maslahat bagi seluruh rakyatnya, seperti pada sektor pendidikan, juga kesehatan, dengan menggelontorkan dana bagi yang kurang mampu, atau di sektor ekonomi, dengan mengurangi kapasitas impor minyak saat musim panen sawit tiba untuk memenuhi konsumsi dalam negara terlebih dahulu. Landasan kaidah tersebut ialah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa ketika berbuat sesuatu harus memperhatikan mana yang lebih banyak memberi manfaat untuk orang lain, itu lebih utama daripada untuk kepentingan diri pribadi. Contoh kaidah ini yaitu, ketika ada seseorang yang kurang fasih dalam membaca Al-Quran sedang mengaji sendirian, maka alangkah baiknya kita yang sudah fasih ini menyimak dan membetulkan bacaannya daripada membaca Al-Quran atau berzikir seorangan. Landasan dari kaidah ini diambil dari hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ubaid bin Amr radhiyallahu anhu yang artinya, Rasulullah SAW berkata, bahwasanya aku tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Kaidah ini mempunyai penjelasan bahwa hukum dasar muamalah adalah mubah atau al-asl fi al-muamalat al-ibahah, kecuali jika ada nas sahih, sabit, dan tegas dalalahnya yang melarang serta mengharamkannya. Contoh kaidah ini yaitu pada pemesanan pembuatan kursi, almari, dan lain sebagainya kepada pihak produsen barang. Jenis jual beli ini diperbolehkan dalam Islam sekalipun barang yang diperjualbelikan belum ada, asalkan dibangun di atas prinsip saling merelakan, transparan, memegang amanah, serta sanggup menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sekian penjelasan dari materi yang saya bawakan. Apabila ada salahnya, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.